perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Atau alif lam yang berjumpa dengan huruf fa, atau alif lam yang setelahnya adalah huruf fa. Kita lihat di samping. Huruf fa termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian insya Allah langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka insya Allah secepatnya akan bisa segera lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 237. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 237 ini. Karena sebelumnya pada surah Al-Baqarah ayat 237 ini kita bagi menjadi dua bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, dengan harapan semoga setelah Bapak Ibu saudara semuanya menonton video-video kami langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, kemudian langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran pada ayat manapun dan pada surah apapun. Pada bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 237 ini, kita akan belajar dari sini, dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan.
Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Nah, intinya kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, berarti yang di sebelah kanan yang kami maksud itu. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Intinya kalau kami mengatakan huruf setelahnya, berarti yang di sebelah kiri ya, daripada suatu huruf. Baik, yang pertama di sini wa an ta'fu. Di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun. Tanda sukun itu seperti ini. Nah, huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, oh ini huruf mati, itu maksudnya sama saja. Huruf nun sukun setelahnya adalah huruf ta. Tadi di awal sudah kami jelaskan. Kalau kami mengatakan huruf setelahnya, berarti yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini huruf nun sukun, huruf setelahnya mana? Nah, berarti yang berposisi sebelah kiri daripada huruf nun. Nah, ini huruf nun sukun, setelahnya berarti yang sebelah kiri, berarti huruf ta ini ya. Jadi nun sukun setelahnya adalah huruf ta, atau nun sukun yang berjumpa dengan huruf ta. Namun sebelum itu, perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, setiap berjumpa dengan huruf nun sukun, atau setiap berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf, nah, namanya fathatain. Yang nomor 2 tuh baris 2 di bawah huruf, kasrotain. Nah, yang nomor 3 itu dhammatain. Setiap kita membaca Al-Quran, baca Al-Quran kita, kemudian setiap berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya. Nah, terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya di sini ada huruf nun sukun, ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Setiap berjumpa dengan huruf nun sukun, kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Ini huruf nun sukun setelahnya adalah huruf ta. Nah, jadi untuk mengetahui hukum tajwidnya itu hukumnya apa, ya huruf setelahnya ini. Nah, ini huruf nun sukun, setelahnya huruf ta. Huruf ta ini huruf apa, begitu. Supaya kita tahu hukum tajwidnya. Kita lihat di samping. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki aqrab. Nah, itu yang kami lingkari warna biru itu. Nah, itu huruf ikhfa hakiki aqrab, ada 3 tuh. Salah satunya huruf ta. Nah, jadi cara membacanya tuh disamarkan kemudian juga didengungkan. Kenapa kok dikatakan aqrab? Karena makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat. Nah, maka dikatakan aqrab. Karena dia aqrab, maka kadar ikhfanya atau kadar samarnya itu dia tinggi. Nah, jadi dia lebih condong berbunyi n tapi disamarkan. Wa an ta'fu. Jangan dibaca wa ang ta'fu, jangan, tapi dibaca wa an ta'fu. Kemudian didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wa an, alnya tuh yang kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita dengungkan. Wa an ta'fu, begitu. Dengung atau gunnah. Jadi dengung dengan gunnah tuh maksudnya sama saja itu. Wa an ta'fu. Kemudian fu dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun itu seperti ini nih. Setiap kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Tadi kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan. Ini huruf waw sukun. Sebelum huruf waw sukun mana? Yang sebelah kanan huruf waw mana? Berarti ini, ya, ini huruf fa nih.
Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, yang kita perhatikan itu adalah tanda bacanya. Nah, kalau hurufnya tuh boleh huruf apa saja, tanda bacanya yang kita perhatikan untuk menentukan apakah ini dibaca panjang begitu. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini, kita perhatikan huruf sebelumnya. Jika sebelum waw sukun ya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka dia dibaca panjang. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kemudian sebelumnya, ini sebelumnya tuh maksudnya tuh sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, sehingganya huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf yang berposisi tepat sebelum waw sukun itu dibaca panjang. Jadi kalau membaca Al-Quran, lihat-lihatlah. Kalau ada huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Nah, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah nih. Nah, ini huruf hamzah. Tapi di lain kalimat atau di lain kata, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Nah, mana huruf hamzahnya? Ini huruf hamzah nih, ini huruf hamzah. Nah, loh, bukankah ini huruf alif? Nah, jadi bagi yang belum tahu, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif tapi memiliki tanda baca nih atau memiliki harokat, huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Kalau huruf alif dia bentuknya polosan seperti ini. Ini huruf alif nih. Nah, ini huruf alif polos seperti begini. Dia nggak ada tanda bacanya, nggak ada harokatnya. Huruf alif itu dia tidak bisa menerima tanda baca, tidak bisa menerima harokat. Kalau ada alif kemudian ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, jadi ini mad jaiz. Mad jaiz terjadi karena mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf hamzah tapi di lain kalimat atau di lain kata. Panjangnya 4 hingga 5 harokat. 4 harokat untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Kira-kira temponya itu 4 ketukan, 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Wala ta'fu aqrabu littaqwa. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Dalam hal ini silakan baca di deskripsi video. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf qaf. Ini huruf qaf. Nah, kemudian dia sukun. Nah, kita lihat di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya adalah huruf qaf. Kalau dia sukun maka cara membacanya dipantulkan. Ini huruf qaf, dia sukun, kita pantulkan aqo begitu. Aqrabu littaqwa. Huruf ra memiliki tanda baca fathah. Ini huruf ra nih, di atasnya nih tanda baca fathah nih namanya nih, atau harokat fathah. Huruf ra memiliki tanda baca fathah, maka dia dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ra-nya kita tebalkan. Aqrabu littaqwa, seperti itu. Kemudian di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Di sini huruf lamnya, huruf alifnya tidak ditulis karena kemasukan huruf lam yang ini nih. Nah, nih, nggak ditulis huruf alifnya dia. Huruf alifnya dia dibuang, tidak ditulis karena kemasukan huruf lam yang ini. Nah, huruf lamnya mana? Nah, ini huruf lamnya nih. Nah, huruf syamsiyahnya mana? Nah, ini huruf ta nih. Nah, setelah di samping huruf syamsiyah itu huruf ta ini termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka ini
Alif lam, tapi alifnya nggak ditulis ya karena kemasukan ini. Nah, lam, alif, lam, kemasukan huruf ta, ya. Atau alif lam setelahnya huruf ta, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sehingga cara membaca huruf lamnya ini dibaca idgham. Nah, ini huruf lamnya di sini kan dia tidak ada tanda bacanya nih. Nah, dia nggak dibaca karena dia nggak ada tanda bacanya. Jadi cara membacanya itu dari li ini, li langsung masuk ke ta, litaqwa langsung masuk dia seperti itu. Makanya alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini idgham syamsiyah, oh ini alif lam syamsiyah, itu maksudnya sama saja itu. Nah. Kemudian di sini ada huruf qaf lagi. Ada huruf qaf, dia sukun. Ini tanda sukun tuh seperti ini. Nah. Dilihat di samping huruf qaf termasuk huruf qalqalah. Kalau sukun ya dipantulkan. Pantulkan bacanya. Litaqwa, taqwa seperti itu, mantul. Taqwa, mantul seperti itu. Kemudian wa dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kemudian berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah itu bentuknya kan dia mereng seperti ini. Mereng seperti ini tanda baca fathah. Seperti ini ya tanda baca fathah. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, nah, maka ini mengisyaratkan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang, sehingganya wa dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kira-kira sepanjang 2 ketukan, 1, 2, litaqwa. Nah, seperti itu. Nah, kami ulang sekali lagi, ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai ketukan dan saran-saran yang kami sampaikan, silakan baca pada deskripsi video. Di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf seperti ini, maka alangkah baiknya berwaqaf dulu, karena ini waqaf al-waqfu aula, maknanya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utamanya kita berwaqaf dulu, berhenti dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya, seperti itu. Kemudian la dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, yang seperti bendera ke samping ini huruf alif yang disambung dengan huruf lam. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif. Ini sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Nah, sehingganya huruf tersebut dibaca panjang. Nah, sehingga la dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelum huruf alif itu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf sa atau huruf nun sukun yang berjumpa dengan huruf sa. Nah, huruf sa ini huruf apa? Untuk menentukan hukum tajwidnya, ya, di samping huruf sa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf sin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena makharijul huruf nun dengan huruf sin ini dia di tengah-tengah.
maka dikatakan ausat. Maka cara membacanya disamarkan kemudian juga didengungkan. Karena dia ausat, maka kadar samar dan kadar dengungnya pun dia di tengah-tengah, seimbang. Maka kita baca wala tannya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak karena dia digunakan atau didengungkan. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan baca wala tang, jangan. Tapi dibaca wala tansawul fadla bainakum. Kemudian di sini ada huruf alif lam, ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, kalau membaca Al-Qur'an kita berjumpa dengan huruf alif lam. Nah, letaknya jejer seperti ini. Kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Nah, atau huruf alif lamnya itu berjumpa dengan huruf apa? Ini huruf alif, nah, ini huruf lam. Nah, setelahnya adalah huruf fa atau alif lam yang berjumpa dengan huruf fa atau alif lam yang setelahnya adalah huruf fa. Kita lihat di samping. Huruf fa termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf fa hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini izhar qamariyah, ini alif lam qamariyah, itu sama saja maksudnya. Karena cara membaca huruf lamnya ini dibaca izhar, terbaca jelas dia. Kalau yang samsiyah yang di atas tadi ya, alif lam syamsiyah, huruf lamnya kan dia tidak dibaca. Kalau qamariyah huruf lamnya terbaca jelasnya. Wala tansawul sawul gitu. Fadla bainakum. Di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Kemudian sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Jadi ketika kita mengucapkannya itu lunak, mudah, tidak memberatkan lisan ya. Maka berhati-hati ketika mengucapkan huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun. Jangan sampai dibaca bainakum, jangan sampai condong ke e. Tapi kita lunakkan mudah bainakum begitu. Jangan ditekan-tekan, lunak saja. Bainakum, nah, begitu. Jadi huruf lin yang pertama itu huruf lin itu dia terjadi pada dua tempat. Yang pertama yakni huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Huruf ya sukun yang sebelumnya memiliki tanda baca fathah. Kemudian dia bisa juga terjadi pada huruf waw sukun yang sebelumnya tanda baca fathah, dan juga di sini yang kita temui huruf ya sukun yang sebelumnya tanda baca fathah. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Tadi di atas sudah detail kami jelaskannya. Jadi kita lanjutkan saja. Di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik nih. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an, perhatikan di samping, kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, maka itu hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan kecil seperti itu supaya saudara yang masih pemula tidak keliru, tidak salah nanti dalam menentukan hukum tajwidnya begitu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, contohnya di sini nih, nun bertasydid nih. Nah, perhatikan huruf sebelumnya. Jika sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau tanda baca kasrah atau tanda baca dhammah, maka huruf nun bertasydid atau mim bertasydidnya itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Ini huruf nun bertasydid. Huruf nun tanda tasydid itu seperti ini. Seperti angka 3 terbalik. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, tanda baca kasrah, mohon maaf. Nun bertasydid sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Ini baris satu ke bawah nih tanda baca kasrah nih, atau harokat kasrah namanya. Ada huruf nun bertasydid sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Berarti pasti nun bertasydidnya ini gunnah musyaddadah nih hukumnya begitu. Karena dia gunnah maka cara membacanya digunnahkan tuh ya didengungkan begitu. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak.
Innya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Innallah, begitu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Ini lafaz Allah. Huruf sebelum lafaz Allah mana? Ini huruf nun ini. Tapi yang kita perhatikan adalah tanda bacanya, bukan hurufnya. Tanda bacanya untuk menentukan apakah lafaz Allah ini dibaca tipis atau dibaca tebal, dibaca tafkhim atau dibaca tarqiq atau dibaca tafkhim, begitu. Jadi ini ada lafaz Allah. Kalau ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nih baris satu ke atas tanda baca fathah. Lafaz Allah yang sebelumnya memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya ini dibaca tebal. Maka ini lafaz Allah nih ada tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Kita baca innallah, jangan dibaca innallah, jangan, tapi ditebalkan innallah. Lafaz Allah dibaca tebal atau dibaca tafkhim, begitu. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk tanda baca. Yang pertama tanda baca fathah nih yang dapat menebalkan lafaz Allah. Yang kedua tanda baca dhammah. Ini tanda baca dhammah tuh seperti ini bentuknya, yang dapat menebalkan lafaz Allah. Jadi kalau membaca Al-Qur'an, lihatlah kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada tanda baca fathah seperti ini atau tanda baca dhammah misalnya, maka lafaz Allahnya itu dibaca tebal, dibaca tafkhim. Innallah. Kemudian di sini ada huruf alif lam, ini huruf alif, ini huruf lam. Setelah huruf lam ini di sini masih huruf lam lagi. Jadi ini alif lam, setelahnya adalah huruf lam atau alif lam yang berjumpa nih dengan huruf lam. Kita lihat di samping, huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Maka cara membaca huruf lamnya dibaca idgham. Jadi dari inna langsung masuk ke lam yang ada tanda bacanya ini. Innallah, begitu. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang, perhatikan lagi tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Qur'an kemudian berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini lafaz Allah nih, di atasnya nih ada tanda baca fathah berdiri berbentuk alif kecil. Nah, maka tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini ya, atau fathah berdiri seperti ini mengisyaratkan bahwa huruf yang memiliki tanda seperti ini dia dibaca panjang. Nah, sehingganya la ini dibaca panjang, maka dibaca innallah, la-nya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Untuk tambahan pengetahuan saja, kalau mungkin nanti saudara membaca Al-Qur'an di internet ya, atau pergi umroh dan haji ke tanah suci membaca Al-Qur'an di sana, kemudian di atas lafaz Allah tidak ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini tidak ada, tanda baca fathah berdiri atau alif kecil seperti ini tidak ada, tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Karena biasanya pada penulisan Al-Qur'an Mushaf Madinah, lafaz Allah tidak ada tanda seperti ininya. Coba saudara lihat di internet tuh, cari Al-Qur'an Madinah, Al-Qur'an Mushaf Madinah, begitu. Coba lihat, biasanya di atas lafaz Allahnya tidak ada tanda seperti ini, tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Nah, itu tuh tambahan pengetahuan saja. Kemudian bima ma dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf mim. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif maka dia dibaca panjang. Ini huruf alif. Sebelumnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Bima ta'malu, lu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Ini namanya tanda baca dhammah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun maka dia dibaca panjang. Sehingganya lu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Basir, sir ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun sebelum itu
Perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Membaca Al-Quran, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka dia dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya nih memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu, huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasroh, sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun itu dibaca panjang begitu. Huruf ya tanda sukun seperti ini, sebelumnya tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka dia namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu, kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa mad arid li sukun dibaca 2 harokat, maka semua mad arid li sukun ketika membaca Al-Quran kita baca 2 harokat. Ketika kita membuka Al-Quran, mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat, maka semuanya setiap kita berjumpa mad arid li sukun, maka semua dibaca juga 4 harokat begitu. Intinya setiap membaca Al-Quran harus konsisten dalam membaca mad arid li sukunnya tuh seperti itu. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf ro. Ini kan kita baca basir, jangan dibaca basirun, jangan. Kita kalau berhenti atau berwakaf tepat di huruf ro kita baca basir begitu. Kenapa huruf ro kita sukunkan atau kita matikan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti tepat di huruf ro. Huruf ro kan tidak dibaca panjang. Karena kita berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, makanya disukunkan sehingga dibaca basir begitu. Kemudian huruf ro ini kan dia sukun sebab disukunkan, karena dia tidak dibaca panjang. Kalau ada huruf ro sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf ro sukun sebelumnya nih ada huruf ya sukun, maka otomatis huruf ro-nya itu dibaca tipis, dibaca tarkik begitu. Sehingga pangkal lisan kita tidak naik terangkat ke atas, huruf ro-nya kita tipiskan. Basir, begitu. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasalah menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.